Ini yang satunya mekanismenya sama ya dengan yang pengerjaan yang pertama. Ini cuma kita tunjukkan batang besar, cangkokan, udah rimbun, tinggi sekitar 170 cm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kesempatan siang ini kita mau periksa hasil cangkok dari jambu air. Seperti ini ya, masih dalam plastik. Jadi kita buat cangkokan itu tertutupi plastik warna hitam. Tujuannya reaksi auksin untuk perangsang akar itu bisa bekerja secara maksimal. Ini video eksekusinya nanti kita akan tampilkan dalam deskripsi ya. Nah, kita lihat nih perakarannya. Ini jambu metodenya sama dengan cangkok susu dengan mangga. Nah, seperti ini yang kita periksa secara mutar. Ini adalah perakarannya. Kita lihat perakarannya. Nah, kalau jambu itu beda sama mangga. Kalau jambu itu memang relatif perakarannya lebih kecil, nggak sebesar mangga ya. Dan kemudian kalau jambu itu tuanya itu bukan coklat, cuman dia putih, cuman mengarah ke coklat. Tidak seperti mangga yang kalau semisal posisinya dia akarnya udah tua udah coklat. Kalau ini memang tetap segini dia ya. Ini sih udah coklat, udah tua akarnya. Artinya nanti bisa untuk dipotong. Nah, cuman standar kita dalam pemanenan, pemeriksaan sebelum panen yang pertama adalah perakarannya. Lihat muter dulu. Nah, hampir semua ya. Terus yang kedua adalah ini adalah akar bantunya, sayatannya. Kita juga periksa apakah ada yang mati. Aman semuanya, salah kasat mata aman ya. Oke, kemudian bagian atas kita lihat adakah terubusan daun muda. Di sini juga tidak ada. Sorry, kami perjelas. Tidak ada ya. Oke. Jadi kesimpulannya ini bisa untuk melakukan pemanenan cangkok. Jadi ketika kita untuk memutuskan panen cangkok itu sebenarnya ada dua aja cukup. Pertama adalah akar, yang kedua bagian atasnya jangan sampai ada daun muda ya. Contoh daun muda kayak mangga seperti ini nih, ini daun muda, ini andai pun di bawahnya dicangkok. Wah, ini kalau misal seperti ini jangan dilakukan pemanenan ya, nanti dia layu pastinya. Apakah hidup? Hidup, cuman nanti adaptasinya akan lebih lama. Mending tunggu ini sampai tua, nanti ketika udah tua 3 mingguan atau 2 mingguan nanti bisa dipotong. Jadi nunggunya posisi pas masih dalam batang utama, jangan nunggu tua itu pas posisi di karantina. Kembali lagi ke jambu, ini ada 2 cangkokan. Kita lihat satu lagi, coba dibuka. Kita periksa ya. Ini usia sekitar 2 bulanan ya, karena kita juga telat meriksa. Sibukan kami. Nah, kita lihat. Nah, ini. Wah, ini juga akarnya udah mantap. Nah, nih kita lihat. Oke. Jambu air. Nah, ini sekali lagi video eksekusinya nanti kita akan tampilkan ke dalam di deskripsi. Nah, ini sebenarnya emang rencana ini kan sebenarnya nyabang 3. Nanti kita akan satukan, kita sisakan satu itu yang bagian tengah yang seperti ini, yang ini. Ini akan kita potong dan di bawahnya itu langsung kita lakukan topping. Sekalian kita periksa toppingannya. Dari jenis kita tempel dari jenis ini kalau nggak salah itu jambu biji merah dari Australia. Yang satunya lagi ini jambu farang. Jadi nanti kita pas dipanen ini akan terubus dan insya Allah nanti terubusannya akan lebih cepat besar karena di atasnya udah di stop, udah dipotong maksud kami. Oke, kita eksekusi dulu ya, kita skip, nanti kita gergaji di sebelah sini. Kita skip dulu. Ya, ini adalah hasil ketika kita udah turunkan. Ini ya. Nah, yang mesti kita lakukan yang pertama adalah kita harus kurangi beberapa ranting. Ini kan tunas airnya itu tumbuh, ibaratnya tumbuh subur karena efek dari penyemprotan asam amino ya. Nanti kita pangkas, seperti ini. Nanti ada beberapa yang kita pangkas bagiannya supaya dia tuh mengurangi penguapan ya. Oke. Sebelum kita masukkan ke media. Nah, ini adalah bekas batang potongannya. Karena kita memanfaatkan di bawahnya untuk dilakukan top working atau diganti jenis, bagian atas ini potongannya itu wajib kita tutup dengan plastik ya.
supaya air hujannya itu dia ketika hujan dia nggak terjadi pembusukan di bagian bekas potongan. Plastiknya kalau saya seringnya menggunakan wrapping seperti ini. Nanti kita eksekusi. Oke, kami skip lagi ya. Ini potongannya setelah kita lakukan penutupan dengan plastik wrapping ya. Ini tujuan penutupan sekali lagi supaya di bagian atas itu tetap terjaga kelembapannya. Dia itu nggak busuk kena air hujan. Jadi kita di bawahnya kita lakukan topping. Nah, ini juga nanti akan mempercepat proses tumbuhnya topping. Nah, ini udah keluar mata tunasnya sih sebenarnya nih. Kita tunggu aja. Oke, nanti kita kembali ke objek cangkokan jambunya yang tadi kita turunkan ya. Kita skip kembali. Ini persiapan yang kita lakukan pertama kalinya adalah menyiapkan media. Medianya ini adalah tanah dengan campuran sekam mentah perbandingan 1:1. Mekanisme cara ngeraciknya ada di konten kami yang nanti akan kami cantumkan ke dalam linknya, ke dalam deskripsi ya. Ini ya fungsi utama dari sekam ini di sini membuat lapuk ya, membuat rongga. Nanti ketika kau dimasukkan ke dalam media seperti ini, setidaknya media ini nggak jadi padat. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini sama seperti yang eksekusi mangga. Jadi ini adalah ada 3 lapisan lilitan. Lapisan yang paling bawah itu adalah pengikat antara graftingan akar bantu dengan batang. Yang kedua adalah penutup dari graftingannya. Yang ketiga adalah lilitan supaya air nggak masuk ke dalam media. Yang kita buka itu hanya lapisan yang ketiga ya. Jadi akarnya ini kita buka, plastiknya bagian luar kita buka, lalu kita masukkan ke dalam media. Untuk yang lapisan ke-1 dan kedua nanti kita bukanya setelah 1 atau 2 bulanan lah, setelah udah dinyatakan udah sehat. Oke, kami lanjut. Ya, ini sesi dimana hasil cangkokan yang kita panen sudah siap masuk ke dalam media ya. Jadi medianya kita menggunakan planter bag, volumenya 50 liter. Kita isi media 1/4, kemudian kita masukkan hasil cangkokannya. Nanti kemudian kita tutup dengan media lagi. Nanti kita akan padatkan. Oke, kami skip dulu ya. Ini 3/4 bagian kita sudah lakukan pengisian media ya. Nah, ini plastiknya ini memang sengaja nggak kita tarik dulu. Emang tujuannya supaya bagian medianya nggak ngepiar ya. Jadi nanti kalau ngepiar nanti ada gesekan akar dan ada kemungkinan itu akarnya nanti putus. Jadi kita biarkan aja. Nah, kemudian baru kita kunci, kita padatkan ya di bagian medianya, baru kita tarik. Kita tarik coba. Nah, seperti ini ya, pelan-pelan, jangan sampai dia ngegeser akar, pelan-pelan. Nah, nanti nah gini. Oke. Ya, seperti ini. Jadi otomatis bagian bawahnya itu sudah terkunci dengan media. Jadi kemungkinan medianya itu ngepiar atau mungkin dia itu pecah itu sangat minim. Kami lanjut ya. Kami harus kita buat di sini medianya full dulu ya. Kita skip dulu. Ini medianya kita udah isi dengan penuh ya. Nah, ini sampai dengan batas bagian akhir di lilitan plastik kita harus tutup dengan media. Nah, ini medianya ini kan masih belum terlalu padat, terlihat padat di sini. Planter bagnya itu masih belum lurus. Kita harus padatkan. Tujuan dari pemadatan itu supaya dia itu benar-benar akar yang baru turun tuh benar-benar terkunci dengan media. Tujuannya itu. Terus tujuan yang kedua supaya lebih rapi ya, estetikanya lebih dapat. Nah, itu memadatkan bisa menggunakan bambu seperti ini. Nanti posisinya kita masukkan ke dalam bambu. Nah, di pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau yang bagian sini kan kita udah ratakan dengan tanah. Nah, yang bagian pinggir nanti kita akan ratakan dengan bambu. Oke ya. Nah, ini setelah ini kan batangnya masih belum terlalu kuat. Kita wajib memberikan penyangga bambu dan itu usahakan minimal 2-3 lebih bagus supaya dia tuh benar-benar kuat. Oke, nanti sesi terakhirnya kita akan ambil video lagi ya. Kita coba selesaikan untuk pemadatan media ini. Kami skip kembali ya. Sesi terakhir itu adalah
ini kita buat penyangga ya. Di sini kita membuat 3 penyangga. Ini dari bambu juga nggak apa-apa, asalkan dia kuat. Masukkan ke dalam media sampai dia itu mentok. Nah, cuman cara masukkannya di pinggir, bagian pinggir ya. Ini kan tadi akar batunya di sini nih. Media yang turun cangkoknya kan di sini. Jangan sampai dia kena di bagian media dari ini, media dari jambunya. Ini di pinggir, kemudian di pinggir. Nah, ini juga di pinggir. Nah, kalau masih belum kurang padat, kita padatkan lagi. Gunakan sarung tangan ya supaya nggak kotor tangan kita. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sesi yang bagian bawah udah selesai. Nah, kita akan kita coba lihat bagian atas. Yang saya sampaikan di awal tadi, kita wajib melakukan pengurangan. Ini beberapa udah kami kurangi. Nah, ini kami berikan sampel aja cara pengurangannya. Ini adalah daun-daun tua yang sudah tidak produktif. Kita kurangi saja supaya dia jadi energinya tuh untuk pembesaran batang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita kurangi. Kita gunakan gunting aja. Sebenarnya bisa pakai tangan, cuman kalau tangan biasanya dia membekas. Nah, kalau ini kan dia enggak. Ini kalau kayak gini, ini nanti akan mengering. Ketika posisinya dia udah seger, dia akan mengering, dia akan terlepas dengan sendiri. Dengan sendirinya maksud kami. Jadi tidak melukai di bagian kulit dari dahannya ya. Seperti ini. Nah, pengurangan daun. Nah, kemudian kita juga kurangi ranting ya. Contohnya ini. Ini terlalu panjang, secara estetika juga masih belum kurang bagus lah ya. Nah, ini kita buat pendek karena tambul lampot itu biar pendek. Nah, ini adalah garis tunas ya. Ini nanti di sini kan ada ketiaknya, ada calon tunas. Kita potong daerah sini supaya nanti dia akan nyabang di sini. Jadi jangan motong di sini ya, nyatongnya di sini. Ya. Atau kalau memang terlalu posisinya terlalu tinggi, kalau pengen potong lebih pendek ya motongnya di sini. Sorry, di bagian sini ya, jangan di sininya. Oke, kita potong di sini aja ya. Nah, seperti ini. Yang lain pun, nah contohnya seperti ini. Ini ada batang di mana ini kan udah tua nih, warnanya coklat. Ini masih muda. Nah, idealnya kita potong sampai dia itu ke yang bagian tua. Jadi potong di sini. Kalau dipotong di sini, dia nanti akan keriput ya, karena sebelum tanaman ini bisa hidup, dia akan mengambil nutrisi dari sisa cadangan makanan yang ada di batang ini. Kita kurangi aja. Nah, sebelah sini. Buang. Ini juga percabangan yang nggak bagus kita buang. Daun-daunnya seperti ini kita buang. Nah, supaya sama rata ya. Ini kita potong di sini, ini pun kita potong di sini ya biar sama rata. Oke, yang lainnya nanti kita nggak usah tampilkan semua ya untuk menghemat durasinya nggak terlalu panjang. Setelah ini kita harus wajib tempatkan ke dalam tempat yang nggak boleh kena sinar matahari langsung ya. Kita nanti rencana tempatkan di situ ya, tempatnya itu. Oke, nanti kita akan ambil video kembali ya. Kita lanjutkan yang ini. Kita skip dulu. Ya, ini proses sudah selesai. Kita udah tempatkan ke tempat karantina ya. Ini di atasnya kita berikan paranet yang kita double supaya dia tuh mensortir atau memfilter sinar matahari. Jadi menahan sinar matahari, karena emang kalau semisal habis turun cangkok, syarat utamanya dia tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Masa karantina namanya. Sampai berapa lama? Idealnya 1-2 minggu. Ngelihat posisinya di sini apakah dia udah seger apa belum. Oke ya, ini adalah salah satu keunikannya batang besar. Berbagai macam banyak akar bantunya. Langsung besar, langsung tinggi. Semoga bisa hidup. Oke, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.